الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام والصلاة والسلام على أشرف الأنام سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي يسر ولا تعسر يا ربي تمم بخير. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم بك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أما بعد. Kita memuji Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dengan izin Allah kita bisa duduk di tempat yang mulia ini. Kita bermohon kepada Allah duduk kita di sini bagian daripada asbab Allah ampuni dosa kita. Amin. Allah terima amal ibadah kita. Allah jauhkan kita dari bala dan wabak. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi yang agung, Nabi yang mulia Sayyidina Rasulullah Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin lil Imam Muhyiddin Syaraf Zakaria An-Nawawi rahimahullah. Hadis daripada Sayyidina Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Qala kana julusan ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idh jaa rajulun minal ansar fasallama alaihi thumma adbara al ansar faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya akhal ansar kaifa akhi Sa'd bin Ubadah faqala salihun ila akhir al hadis. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hadis yang akan kita bahas ini masih berkaitan dengan kesederhanaan Nabi dan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini hari ini hadis daripada Sayyidina Abdullah bin Umar. Hadis yang terakhir kemarin hadis Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah menjelaskan bahwa tilam atau kasurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terbuat daripada kulit yang isinya serbuk. Kulit kemudian isinya serbuk. Itulah kasurnya Rasulullah SAW. Serbuk kayu, apalah empuknya. Tak akan empuk lah itu. Tapi begitulah sederhana Sayyidina Rasulullah SAW. Tak ada pernya tu, tak ada busanya. Kalau awak bisa meloncat-loncat wak dia tu. Kadang kalau kasur yang hotel mewah itu baru saja kita tidur itu tenggelam kita lipat. Nyenyak kali kita tidur. Ya, istirahat kita luar biasa, tapi baginda Nabi tidak keras. Itulah sederhana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ini diceritakan pula oleh Sayyidina Abdullah ibnu Umar. Siapa Abdullah ibnu Umar ni? Sahabat Nabi yang anaknya daripada seorang khalifah. Ayahnya khalifah, anaknya itulah Abdullah ibnu Umar. Siapa ayahnya? Umar ibn al-Khattab. Ayahnya Umar ibn al-Khattab. Dalam satu riwayat ni sama-sama masuk Islam. Ayah dengan anak sama-sama masuk Islam. Setelah masuk Islam sama-sama pula hijrah ke Madinah. Ayah hijrah ke Madinah, anak pun juga hijrah ke Madinah. Dalam qaul itu Sayyidina Abdullah ibn Umar waktu itu usianya 12 tahun. 12 tahun ketika awal sampai di Madinah dan akan melaksanakan perang pertama kali di Madinah. Minta izin sang anak kepada ayah. Ayah mengizinkan. Umar ibn al-Khattab mengizinkan. Silakan anda berangkat perang. Tapi baginda Nabi SAW tak izinkan. Kata Nabi, pulang sajalah. Biarlah orang-orang yang dewasa yang berangkat perang. Anak-anak tidak usah ikut perang, kata Rasulullah SAW. Akhirnya Abdullah ibn Umar pun pulang dan dia tidak jadi ikut di perang itu. Maka
Abdullah ibnu Umar orang yang sangat santun, orang yang sangat lembut, berbeda dengan sang ayah. Ayah orangnya tegas, ayah orangnya pemberani, tapi sang anak lembut. Memang Abdullah ibnu Umar agak lembut ya. Ya dibandingkan dengan sang ayah. Kalau ayah tak ada cerita lagi. Ayah itu kalau berbicara pakai pedang saja. Jangan coba-coba menghina Islam, langsung Abdullah ibn Umar, langsung Umar ibn Khattab turun tangan. Apa kisahnya? Banyak. Kisah ketika orang minta berdamai. Dua orang yang sedang konflik datang ke Rasulullah untuk minta damai. Ya Rasulullah, aku bermasalah dengan si fulan ini. Aku minta engkau mengadili kami. Kami minta engkau yang menyelesaikan masalah. Baik, kata Nabi, coba kalian ceritakan. Apa masalah kalian awal? Begini, kata si A. Kata si B, begini. Oh baik. Kalau seperti ini kasusnya, kata Rasulullah, maka si B lah yang membayar kepada si A, karena si B lah yang salah. Si B tak terima. Kata si B, menurut aku bukan seperti itu tadi mestinya Rasulullah mengadili. Mestinya Nabi SAW membela aku. Kata si B mencari pembelaan. Datanglah si B ini kepada Sayyidina Umar ibn Khattab. Jadi kata si B dengan si A, menurut aku Rasulullah ini kurang adil kalau seperti ini. Kita carilah ke Umar yang lebih adil. Oh, datanglah ke Sayyidina Umar keduanya ini. Menghadap Sayyidina Umar ibn Khattab. Kata, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kami, bulan sahabat Rasulullah SAW. Keluar Umar, di pintu baru. Ada apa dengan kalian? Kata Sayyidina Umar kepada sahabat. Bercerita si B. Kata si B, aku sedang ada konflik dengan si fulan ini. Dan aku minta selesaikan dengan Rasulullah. Aku kira Nabi itu adil. Rupanya Nabi kurang adil, Umar. Sampai situ saja. Kata Sayyidina Umar, kalian datang kepada aku ke sini ini minta keadilan, ingin keadilan. Ya, baik, tunggu sebentar. Diambil pedang oleh Sayyidina Umar ke dalam. Diambil pedang oleh Sayyidina Umar, menahan emosi Umar ibn Khattab. Langsung didobraknya pintu tadi oleh Sayyidina Umar, langsung Umar melayangkan pedangnya kepada si B. Kata Sayyidina Umar, orang yang Allah akui dan Allah puji keadilannya, itu yang kalian ragukan. Kalian minta kepada kejujuran dan keadilan orang yang tidak dipuji Allah. Kalian meremehkan Rasulullah. Paham? Menengok kawannya lakonai semboleh tadi itu, lakonai Taubeh tadi itu, yang si A tadi pai lari aja nyeleh. Jadi mungkin kata si A tadi dan sampai kawang lang nak percaya orang nyeleh kan? Tak mati itu Umar. Umar berbicara kalau lah emosi itu pedang. Jangan coba-coba dengan Sayyidina Umar ibn Khattab. Pedang. Jadi jangan coba-coba menghina Rasulullah. Bukan menghina, sekedar menyepelekan baginda Nabi saja. Umar langsung emosi. Itu Sayyidina Umar ibn Khattab. Rajulun syuja'. Laki-laki yang paling pemberani. Iblis saja takut kepada Sayyidina Umar ibn Khattab. Itu pujian Nabi itu. Asja'ur rijal. Laki-laki yang paling pemberani kata Rasulullah, huwal Umar, itulah Umar ibn Khattab. Kan Nabi pergi salat subuh. Nabi nak salat subuh kan putar ke jalur depan, pintu depan masuk pintu Babus Salam. Kita ke Madinah, kalau ke Madinah disunahkan masuk masjid Nabi itu pertama kali dari pintu Babus Salam. Karena Babus Salam itu lurus kita, itu di situ tuh makam Nabi. Lurus sebelah kiri makam Rasulullah. Itu pintu namanya pintu Babus Salam. Keluar kita di pintu Jibril. Itu disunahkan masuk masjid Nabi seperti itu. Ya, kalau laki-laki bisa masuk pintu Babus Salam, perempuan tak bisa masuk pintu Babus Salam. Jadi ketika kita masuk pintu Babus Salam, jadi Nabi itu rumah Nabi. Pintu Babus Salam itu di sini karena rumah Nabi sebelah kiri dari mihrab. Ini mihrab, di sana rumah Rasulullah. Rumah Nabi, kuburan Nabi sekarang itu rumah Rasulullah. Subuh Nabi keluar dari rumah, berjalan ke arah depan mihrab. Dari sana ada gang. Nampak Nabi, hadis dalam Sahih Bukhari. Iblis keluar dari gang itu. Laju, terbirit-birit, bahkan terkentut-kentut, katanya. Tengok ya hadis itu. Jadi setan pun tak kantutnya, Pak. Cuman tak berbunyi, tak berbaun, tak tidak, tak tentu kita. Pokoknya riwayat hadis terkentut-kentut katanya. Saking takutnya iblis. Nabi heran. Ya Nabi bisa, para Nabi bisa melihat iblis. Tengok kenapa kok iblis ketakutan seperti itu, kata Rasulullah. Itu subuh itu. Ditengok, ditunggu dan Nabi berdiri. Nabi jalanlah santai keluar dari gang itu, santai pelan keluar dari gang itu. Sayyidina Umar ibn Khattab. Umar tak nampak iblis lari itu, tak nampak.
Umar tak nampak iblis yang ketakutan itu, tak nampak. Jalan santai. Itulah keluar ungkapan Rasulullah, asyja'ur rijal Umar. Laki-laki yang pemberani itu adalah Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Bayangkan, iblis lari ketakutan terbirit-birit. Siapa kira-kira kita? Maka tidak ada kita yang bisa menyamakan dengan Umar. Walaupun nama Umar, tapi tidak sepemberani Umar bin Khattab. Ya, adalah orang menyebutkan pemimpin kita seperti Umar. Umar macam mana? Umar takut setan kayaknya. Awak berkawan setan. Ya, jadi jangan samakan. Ya, asyja'ur rijal Umar. Memang laki-laki pemberani itu ada Sayyidina Umar. Berbeda dengan anaknya yang periwayat hadis ni. Hadis ni diriwayatkan oleh anaknya Abdullah ibnu Umar. Santun, lemah lembut, saking tapi memang Abdullah ibnu Umar ni lebih banyak didikan Rasulullah daripada didikan ayahnya. Dia lebih banyak di rumah Nabi. Di rumah Nabi itu Abdullah ibnu Umar yang masih yang kecil-kecil. Abdullah ibnu Umar, Sayyidina Anas bin Malik, itu di rumah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi lebih banyak didikan Rasulullah ketimbang didikan ayahnya. Makanya lembut Sayyidina Abdullah ibnu Umar. Jadi saking lembutnya Sayyidina Abdullah ibnu Umar, lunaknya, dan dia tidak haus kekuasaan, itu nampak ketika dia dibai'ah, diangkat untuk menjadi khalifah. Ayahnya khalifah. Setelah ayahnya khalifah, Sayyidina Utsman khalifah. Meninggal Utsman, Abdullah ibnu Umar dilantik dan dibai'ah oleh masyarakat untuk menjadi khalifah. Tapi Abdullah ibnu Umar menolak. Kata Abdullah ibnu Umar, dengan saya ingat pesan ayah saya, dia tidak menginginkan anaknya, cucunya, keturunannya untuk jadi pemimpin. Umar itu tipe. Umar ibn Khattab memang mengatakan, aku tidak menginginkan, kata Umar, anakku, cucuku, keturunanku untuk menjadi pemimpin. Jadi tidak ada istilahnya pemimpin awak jadi presiden, anak jadi gubernur, cucu jadi bupati, apa boleh, cicit jadi camat, apa boleh. Sebab tu jadi lurah lah, tidak ada itu. Sistem apa namanya tu? Dinasti, tidak ada. Sayyidina Umar tak menginginkan. Buktinya pernah suatu ketika Abdullah bin Umar diundang ke Baghdad. Ketika itu yang jadi khalifah Umar bin Khattab. Nabi sudah meninggal dunia, Abu Bakar As-Siddiq sudah meninggal dunia. Yang jadi khalifah Umar. Pucuk pemerintah adalah Sayyidina Umar tu di Madinah. Abdullah bin Umar ni bukan dikenal dia sebagai anaknya khalifah, anaknya Amirul Mukminin, tak. Abdullah ibn Umar ni dikenal sahabat yang terdekat dengan Rasulullah. Kan Abdullah bin Mas'ud tukang pegang sandal Nabi, Anas bin Malik khadam Nabi, Sayyidina Abdullah ibn Umar ni orang yang selalu menyiapkan kendaraan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi terkenal orang-orang Baghdad, para tabi'in ingin mendapatkan keberkahan itu daripada Abdullah bin Umar. Diundanglah Abdullah bin Umar. Abdullah tahu orang Baghdad, Abdullah ibnu Umar akan datang ke Baghdad, disiapkan dengan segala persiapan VIP. Ya, VIP lagi. Dengan acaranya istimewa apa segala macam. Berkumpullah keseluruhan orang. Orang berkumpul bersama-sama karena ingin menjamu dan menyenangkan hati sahabat Nabi. Bukan hati anak khalifahnya. Bukan hati anak presiden ini. Tapi karena sahabat Nabi. Dijamu, kemudian mengadakan pengajian. Abdullah bin Umar ni orangnya alim, faqih. Salah satu daripada ahli fikih sahabat Nabi Abdullah bin Umar. Dah buat acara, ramai yang hadir. Ya bayangkanlah macam kampanye dia kita lah. Kalau kampanye kan ramai yang buat atribut. Sampailah info ke Madinah. Anaknya Umar ibn al-Khattab disambut dengan antusias oleh orang Baghdad. Ramai-ramai. Dan bahkan sampailah isu ke Umar ibn al-Khattab, anaknya pun akan dibaiat untuk pengganti ayahnya. Hari itu juga langsung ditulis surat oleh Umar ibn al-Khattab, disuruh anaknya balik pulang ke Madinah. Suruh balik pulang ke Madinah. Mendengar mendapatkan surat di Baghdad, sang ayah menyuruh dia balik pulang ke rumah. Langsunglah Abdullah ibn Umar balik pulang ke Madinah. Dari Baghdad balik ke Madinah. Sampai di Madinah, kata Abdullah bin Umar, aku tak pernah melihat ayahku marah seperti itu kepadaku, kecuali ketika aku balik dari Baghdad. Marah. Kata Sayyidina Umar ibn al-Khattab, nah, aku tak izinkan engkau, cucuku, keturunanku menjadi pemimpin. Fitnah di dalamnya. Langsung Sayyidina Umar mengatakan fitnah. Jangan engkau mencoba-coba untuk berusaha untuk menjadi pemimpin.
Tak terima penjelasan Umar. Padahal nak dijelaskan oleh Abdullah bin Umar, ayah ni emosi aja. Kan memang ada di antara kita kan, ayah aku cik pandai bongi aja nya. Cik pandai berang aja. Sudah tu tak tentu. Pokoknya apa alasan awak, anda ada bisanya terima. Ada. Umar macam itu. Diberikan, tidak ada aku ya, aku tidak menginginkan juga. Cuman orang-orang ni memberikan pelayanan istimewa kepada aku. Tidak. Semenjak itu kata Umar ibn al-Khattab, aku larang engkau keluar Madinah. Semenjak itu tak ada dia keluar Madinah kecuali ke Makkah saja. Maka Abdullah bin Umar kan termasuk sahabat Nabi yang paling terakhir meninggal di Makkah, itu Abdullah bin Umar. Tak ada keluar kemana-mana karena ayah marah, ayah khawatir. Memang kalau wibawanya Abdullah bin Umar itu mengalahkan wibawa daripada para sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Sayyidatuna Aisyah, orang yang paling suka meniru gaya Nabi itulah Abdullah bin Umar. Gaya Nabi. Sampai cara menyisir rambut Nabi ditiru, sampai cara duduk Nabi pun ditiru. Senyum Nabi pun ditiru. Bayangkanlah saking fanatiknya dia ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cara senyum Nabi pun ditiru. Jadi suatu ketika Nabi lewat, Abdullah bin Umar dalam riwayat hadis itu disebutkan ada pohon. Nabi dengan Sayyidina Abdullah bin Umar dengan rombongan lewat di pohon di dekat jalan, di pohon yang tumbang tadi. Ketika lewat di pohon yang tumbang tadi itu, Nabi menundukkan kepalanya agar jangan nyangkut sorban Nabi. Jangan nyangkut sorban Nabi. Dinginkan Nabi dari atas kuda lewat di situ. Nabi sudah meninggal dunia, berganti kepemimpinan dengan Sayyidina Abu Bakar. Lewat di situlah Abdullah bin Umar. Ingat Abdullah bin Umar, kalau Nabi pernah lewat di jalan ini dulu ada pohon kayu. Kini pohon kayu itu tidak ada lagi dah. Sengaja dia lewat di tempat itu dan menundukkan kepala dalam keadaan seperti ini. Tentu sahabat bertanya-tanya, mengapa Umar tiba-tiba aja tidak ada batang kayu lah. Tidak ada pohon, tiba-tibanya macam Miko aja lewat di situ pakai kendaraan kuda. Tentu sahabat bertanya, kenapa ya Abdullah bin Umar? Kenapa ya Ibnu Umar? Kata Abdullah bin Umar, aku pernah bersama Rasulullah lewat di tempat ini dan aku melihat Nabi menundukkan kepalanya karena ada ranting kayu. Kini ranting itu tak ada lagi, tetap dia buat seperti itu. Saking fanatiknya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau di kita tak bisa tu digolan begitu gilo begitu tentunya tak ada tidak aja situ dah. Itu dalam satu riwayat hadis. Satu riwayat hadis Nabi senyum. Nabi singgah di sebuah tempat Ruhaibah atau apa sejenisnya itu, tempat itu ketika itu istirahat. Ya, istirahat. Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk, turun dari tunggangan kudanya, menyandar ke sebuah pohon. Menyandar Nabi ke sebuah pohon, Nabi angkat kaki Nabi. Nabi angkat kaki baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyandar istirahat sambil Nabi senyum. Nabi itu senyum karena Jibril mengantarkan kabar gembira ke Rasulullah, maka Nabi senyum. Nabi sudah meninggal dunia. Khalifah ketika itu Abu Bakar As-Siddiq. Lewatlah Abdullah bin Umar di tempat itu, di pohon itu. Sengaja dia turun dari tempat itu, dibuat cara Rasulullah. Dia angkat kakinya sebelah, dia peluk, kemudian dia senyum. Saking fanatiknya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tak bisa buat macam tu kau ni insan itu mungkin senyum seorang aja katanya. Karena orang tak faham. Itu Abdullah bin Umar. Jadi kata Sayyidah Aisyah, ma asbahas salati Rasulillah. Orang yang paling menyerupai salatnya dengan salatnya Rasulullah, itulah dia Abdullah bin Umar. Mulai dari sedekatnya, takbiratul ihramnya, mulai meletakkan tangannya sampai ke cara sujudnya itu seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata para sahabat, kalau kami rindu ingin melihat pergerakan baginda Nabi salat, maka kami melihat Abdullah ibnu Umar. Begitu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Radhiyallahu taala. Sanad kita riwayat daripada Sayyidina Abdullah bin Umar. Beliau ini panjang usianya. 60 tahun beliau masih hidup setelah Nabi meninggal dunia. Jadi Nabi wafat, Abdullah bin Umar diperkirakan usia beliau 20 tahun, 23 tahun begitulah lebih kurang. Kemudian beliau meninggal dunia di Makkah. Usia beliau itu 80 tahun. 80 tahun usia beliau. Jadi beliau ini panjang masanya. Maka banyak tabi'in yang mengaji kepada beliau. Di antara tabi'in yang mengaji kepada beliau itu anak beliau sendiri yang bernama Salim.
Jadi kalau jalur sanad kita dari jalur mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i meriwayatkan kepada Imam Malik Ibn Anas, Imam Malik ke Imam Nafi'. Imam Nafi' ni ke Salim dalam satu qaul. Ada yang mengatakan Imam Nafi' langsung ke Abdullah ibnu Umar. Abdullah ibnu Umar langsung ke Rasulullah. Jadi kalau jalur mazhab Syafi'i kita melalui 4 sampai ke Rasulullah. Imam Syafi'i, Sayyidina Anas bin Malik, Imam Malik bin Anas, Imam Syafi'i berguru ke Imam Malik. Imam Malik berguru ke Imam Nafi'. Imam Nafi' berguru kepada Abdullah ibnu Umar. Abdullah ibnu Umar berguru ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu silsilah sanad kita dalam mazhab Syafi'i. Maka kalau ada orang bilang, anda usah pakai mazhab, langsung aja ke Rasulullah. Nah, ini kena nih di sini nih. Karena Nabi pun sahabat, mohon maaf, para a'immah yang 4 ini pun punya jalur sanad sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Bapak Ibu meriwayatkan hadis ini dengan saya, berarti Bapak Ibu di jalur yang tadi itu. Saya punya guru Syekhna Ali Jum'ah. Syekhna Ali Jum'ah punya guru Syekh Abdullah Siddiq Al-Ghumari. Syekh Abdullah Siddiq Al-Ghumari punya guru namanya Syekh Ibrahim At-Tilawi. Syekh Ibrahim Tilawi punya guru namanya Syekh Burhanuddin Al-Bajuri Kafrawi. Syekh Kafrawi punya guru Syekh Burhanuddin Ibrahim Bajuri. Terus sanadnya sampai ke Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya guru namanya Imam Malik. Imam Malik punya guru namanya Imam Nafi'. Imam Nafi' punya guru namanya Imam Abdullah ibnu Umar. Abdullah ibnu Umar punya guru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah diakui hadis itu. Maka mengaji hadis mesti dengan sanad. Kalau tak ada sanad, maka orang akan berkata sekehendaknya, kata ulama. Itu dia guna sanad itu. Jadi kalau kata guru-guru awak, orang yang pakai sanad mengajinya surahnya surah pusako katanya. Tahu surah pusako? Macam mananya mengambil pemahaman itu dulu dari gurunya, seperti itu pula dia berikan. Tapi kalau orang tak pakai sanad, ayo kelamaan punya inyo aja. Itulah istilahnya kata orang cupinang dalam kombuik. Apun terkenang itu disobui, itu tanda tak sanad. Tapi kalau dia punya sanad, insya-Allah terjaga kemurnian syariat itu. Qala, langsung ke hadis. Apa kata Sayyidina Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu qala kunna julusan ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tengok dekat beliau dengan Rasulullah. Kami duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami duduk dengan Rasulullah. Jadi sahabat biasa duduk-duduk dengan Nabi. Jadi Nabi bukan saja duduk dengan dia pejabat, konglomerat, pengusaha, penguasa. Enggak. Orang-orang yang awam pun, orang-orang miskin pun banyak duduk dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu daripada tawadhu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadang dengan anak yatim kami Nabi duduk, kadang dengan orang fakir Nabi duduk. Itu tawadhu'nya Nabi. Jadi tidak mesti harus, kalau saya level saya itu mesti eselon 2 ke atas. Itu je. Jadi kalau ustaz-ustaz itu nak main di kami kalau duduk katanya, ada juga orang yang seperti itu. Ini hendaknya kawan mengopinya itu ya kepala dinas atau sekda atau gubernur, wali kota, itu dia. Nah, Nabi enggak. Dengan orang miskin pun Nabi duduk. Itu dia. Falamma izja'a rajulun minal ansar. Datang orang kabilah dari Ansar. Berarti kalau disebut Ansar dalam hadis berarti ini penduduk Madinah. Muhajirin penduduk Makkah, Ansar penduduk Madinah. Ketika kami duduk dengan Rasulullah, datanglah orang-orang Ansar. Nah, berarti orang penduduk Madinah. Fasallim alaihi, kemudian mereka memberikan salam ke Rasulullah. Nah, ini dia. Kalau ini salah satu dalil, orang yang berjalan memberikan salam kepada orang yang berhenti. Orang yang berdiri memberikan salam kepada orang yang duduk. Nih, Nabi duduk dengan para sahabat. Orang Ansar datang. Siapa yang memberikan salam terlebih dahulu? Orang Ansar, karena dia sedang dalam keadaan berdiri. Assalamualaikum ya Rasulullah. Itu dalil itu. Jadi begitu nih. Ya, nampak kita sedang jalan-jalan, nampak anak-anak duduk di pinggir jalan. Kita terlebih dahulu mengucapkan salam kepada mereka. Assalamualaikum. Begitu dalam hadis dalam kitab Adabul Mufrad. Kita dulu assalamualaikum, kita berjalan. Walaupun dia anak-anak. Kadang orang tua ni kadang banyak pula yang ego bagai lewatnya. Cik-cik lewat saya nampak dan dia nak mengucap salam ganden katanya. Kadang di balik itu di belakang tu sampai anak-anak kini memanglah sombong katanya. Nak menghargai orang tua. Kadang kita yang tak tahu cara bagaimana harga menghargai itu. Mestinya kita dahulu menyapa mereka.
Walaupun awaklah orang tua daripada mereka, kita duduk bersama. Nampak mereka duduk-duduk. Karena memang begitu dalam hadis, orang yang berjalan lebih dahulu mengucapkan salam kepada orang yang berhenti. Orang yang berdiri lebih dahulu mengucapkan salam kepada orang yang duduk. Assalamualaikum, gitu dia. Jangan di belakang, anak-anak gini banyak kurang adab. Awak lewat biasa saja nyanyi. Ya kita yang biasa saja kepada mereka. Nampak mereka ucaplah salam, Assalamualaikum. Atau begini Nabi SAW. Nabi SAW, kalau Nabi lewat tu anak-anak paling suka itu. Kenapa? Nabi kadang ada sesuatu di dalam jaifih, di dalam sakunya. Ya kadang ada halawiyat ni manis-manisan, kadang ada kurma. Itu dibagi-bagi Nabi SAW. Maka anak-anak tu mengintai kalau Nabi kapan lewat. Ya Rasulullah, ya Rasulullah. Kata Nabi, Assalamualaikum, kata Nabi. Masya Allah. Nabi SAW memang sayang kepada anak-anak. Diajurkan kita untuk menyayangi anak-anak. Maka istilah kata Rasulullah apa? Kata Nabi SAW, man la yarham, la yurham. Siapa yang tidak menyayangi, maka dia pun tidak akan disayangi. Itu saya pegang kalimat Nabi dalam hadis sahih. Man la yarham, la yurham. Siapa tak menyayangi, dia tidak akan disayangi. Maka kalau bapak ibu bertanya, apa cucu dan ada nandokek jadi ustaz? Mungkin bapak ibu la yarham. Nak ada dokek dah ustaznya, awak tibunya bonginya juga awak. Nya tibu wirang aja. Tentu ya. Apa ibu pas masuk rumah lain noh. Alah makan. Semayang. Bila cucu nak beralik jatuh, baru nak memanjat punggung atuk, sakit dan kala jalan ada wang. Turun. Model itu ya ni. Jadi kecil cucu ke orang tuanya, mahnya lama mati atuk tu lemahnya. Jadi kecamannya tidak lama oleh doyongnya. Doa aja lah ni. Jadi jemaah, hamba dulu punya kata ada di Padang itu kita ada masa hidup berapa yang beliau ni. Tak ada senyum kan anak-anak. Kamu ingat waktu itu kan masih ketek-ketek waktu itu. Orang tua saya hadir di sini. Jadi waktu itu saya kecil-kecil. Apa kau tarik ke masjid? Oh, apa kau ke masjidnya kau tarik. Tapi tidak menyapu. Kalau menyapu tu pokoknya meninggalkan kalimat kasar. Oh, ini orang kazan adalah tu ni tak mati je. Macam itu. Oh, je, pergi masjid lalai je. Orang kan masuk azan kan masuk lainnya. Ini tak mati ke ni. Di ujungnya itu kalimat tu nak matinya. Tentu yang nak matinya. Jadi ada kawan namu yang agak ingin kata apa katanya, payah jolang kulunya. Pokoknya apa tu lah disebut nama. Payah lepak lu kecil, nyapak mati luluan kecil. Jadi kita harus la yarham la yurham. Nabi katakan siapa yang tak menyayangi maka dia tak akan disayangi. Itu kunci. Maka Nabi SAW dekat, anak-anak dekat dengan Rasulullah, para sahabat dekat dengan baginda Nabi. Karena memiliki yarham. Itu tu yang sifatnya Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad, di antaranya yarham. Sayang kepada anak-anak, sayang. Bukan anak kita saja, ya. Anak-anak, jumpa anak-anak di masjid, ada anak-anak rajin ke masjid, sekali kasih dia hadiah. Yarham la yurham. Tu lama tu kanang lainnya. Besok punya jadi bupati, jadi anggota dewan, lama tu bayang lainnya. Ya, Pak Ahmad sampai kini terkonang je dia siapa magi pitihnya waktu ketek. Pernah bercerita tu. Padahal 2 kali jadi bupati lah, jadi anggota dewan pula. Sampai kini terbayang lah Pak Ahmad dulu tu. Si Anu tu walaupun piti tu keteknya tak berharga duit itu. Tapi karena pemberiannya tadi sekali-sekali gitu kan. Ada gini kita duit itu. 5.000 apalagi pas ketika hari raya itu ada istilah pemenambang namanya itu. Itulah P itu. Kini ada pula istilahnya jangan ajarkan anak jadi pengemis, bukan jadi pengemis ketika Idul Fitri itu hari raya anak-anak. Ya, hari raya anak-anak masyaikh kami di Mesir, di Makkah kalau pas hari raya itu memang ngasih kami duit. Memang kasih apa? Memang dikasih duit THR itu tuh. Memang itu harinya lebarannya anak-anak, gembira anak-anak. Kini adalah apa-apa tu. Ndaknya jangan anak minta-minta, bukan anak diajarkan minta, tapi itu hari raya mereka, senangi mereka. Di piti berapa lah piti 10.000, 5.000 untuk anak-anak tu. Nak dapat tu lama tu bayang dan anak-anak tu Pak. Pak tu kayu tapi pencikik katanya. Sampai anak tu besar terbayang lah. Bila awak ke rumah Pak tu pergi salam rayu tu cik pantasnya kaluan itu katanya. Piti nak dah tu dah katanya. Aman. Apa dia tahu ustaznya? Ambo merasakan itu dulu waktu kecil-kecil dulu. Awak larut je kawan ni. Bapakku kadang besok kalau pergi awak ni. Jadi kata kita ya
Nah, yang waktu kecil-kecil dulu kan, Assalamualaikum. Nya tidaklah jauh dari rumah kita dah. Dekat sekali rumah. Waalaikumsalam. Makanlah. Kami kau makan. Nah, sudah tu kawan tadi kau. Dah doh kau keluar selawat lain ceknya. Lama duduk. Doh kau keluar selawat lain, keluar lawat. Jadi keluarnya. Ya. Pak kami pergi lupa. Yo makasih yo. Cek itu aja ya. Sampai kini terbayang tu. Tuh Pak. Yarham yurham. Pokoknya sayang. Yurham. Siapa yang punya sifat sayang, yurham, akan disayangi dia. Tapi man la yarham, la yurham. Orang yang tak punya rasa sayang, tak akan disayangi. Jangan harap lagi. Jangan harap lagi. Ya macam tadi itulah. Lama datuk tu mati itu mana. Tak doa aja lah capek datuk tu mati. Rupanya mak lah bersalah dengan datuk sama dia itu. Astagfirullah. Jadi kata Sayyidina Abdullah ibnu Umar, kami duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza'a rajulun minal ansar. Datang laki-laki daripada Ansar mengucapkan salam dia ke Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Thumma adbar al-ansar. Sekedang mengucapkan salam. Nabi sedang duduk. Kemudian datang orang Ansar. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Kemudian langsung cuman sekedar mengucapkan salam saja. Balik lagi, pergi dia lagi orang-orang Ansar. Nah, mereka pergi lagi orang-orang Ansar ini. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi ke orang Ansar, ya akhal Ansar, orang-orang Ansar, kaifa aqi Sa'd bin Ubadah? Bagaimana kabar si Sa'ad bin Ubadah? Nabi bertanya Sa'ad bin Ubadah. Ini salah satu syariat yang dianjurkan, Pak. Ketika kita berjumpa dengan orang satu kampung dengan orang yang kenal dengan kita, disunahkan kita bertanya orang yang kenal tadi kepada orang kampung. Bagaimana kabarnya? Begitu dia. Umpama ada orang dari daerah mana umpamanya, kita kenal ya. Orang dari daerah Rohul berjumpa kita umpamanya di Mekah. Sebut di Mekah sehat. Apa kabar Pak Ahmad kata gitu. Boleh itu tuh. Dianjurkan kita seperti itu. Tapi Pak Ahmad kan enggak warga Rohul lagi, lah warga Gobah yang ini. Kaifa akhal Ansar? Sunnah seperti itu tanya. Coba kawan-kawan orang Basrah tanya situ, aman apa kabar Pak Marjan katanya kan. Pak Marjan tu enggak ada pulang kampung ada ustaz katanya. Lah dipokan aja katanya loh. Kan tapi kita info itu. Bagaimana kabar Sa'ad bin Ubadah? Infonya Sa'ad bin Ubadah ini dulu sakit. Bagaimana kabar dia? Kata Nabi kepada orang Ansar, Sa'ad bin Ubadah ini kepala suku Bani Khazraj. Dia ada namanya Sa'ad. Di Madinah ada dua suku besar, Khazraj satu, Aus satu. Suku Aus itu kepala sukunya Sa'ad ibni Mu'az. Yang kepala suku Bani Khazraj itu kepala sukunya Sa'ad bin Ubadah. Masuk Islam kedua suku ini oleh Mus'ab ibni Umair. Ngeri cara dakwahnya sahabat. Ini ribuan masanya nih. Ribuan ini. Sekali masuk Islam kedua ya, berapa ribu kira-kira masuk Islam itu. Itu dakwah Mus'ab ibni Umair. Mus'ab ibni Umair datang ke Madinah, langsung dia tak yang kecil-kecil mainannya, dia langsung ikan tongkolnya lah istilahnya. Langsung datang dia kepada Sa'ad ibni Mu'az, langsung masuk kepada Sa'ad bin Ubadah. Hari itu juga Sa'ad bin Mu'az yang nampak kali dalam sejarah memerintahkan kepada anak kemenakan seluruh sukunya untuk masuk Islam. Keseluruhannya masuk Islam. Tak ada yang berani melawan. Jadi Sa'ad kedua-duanya itu, Sa'ad bin Ubadah dari suku Khazraj, Sa'ad bin Mu'az dari suku Bani Aus. Sa'ad bin Mu'az itulah meninggal di zaman Nabi SAW. Nabi mensalatkan jenazahnya dan itu jelas riwayat hadis. Nabi menyiram kuburnya. Setelah Nabi kuburkan dengan para sahabat, Nabi tinggikan kubur itu sejengkal. Hadisnya jelas. Jadi sampaikan ke Wahabi Salafi meninggikan kuburan itu bagian daripada sunnah. Pak Ilyas golaknya menyabik Wahabi Salafi. Kau naik je Wahabi katanya. Ya harus seperti itu. Kata Wahabi Salafi datarkan saja. Tak boleh ditinggikan. Tak boleh. Haram, bid'ah. Baca hadis. Nabi meninggikan makamnya Sayyidina Sa'ad ibni Mu'az sejengkal. Jelas riwayat hadis. Kata Wahabi tak boleh datarkan saja katanya. Setelah itu apa yang dilakukan Rasulullah? Nabi anjurkan kepada sahabat untuk menyiram kuburan itu. Jelas riwayat hadisnya. Sa'ad ibni Mu'az inilah yang meninggal yang dilakukan Nabi seperti itu. Itu yang dilakukan orang Melayu. Itu pula yang dibid'ahkan oleh Wahaboy. Kajinya tidak sampai, itulah. Kalau tidak sampai mengaji kan Nurul Huda. Baru ajau.
Itu semuanya. Joleh pula. Dia mengatakan bid'ah, tak ada dalil, haram. Iya, akhi. Capek-capek betul haram. Itu yang dilakukan oleh orang-orang tua-tua kita dari dulu. Setelah dikuburkan jenazah, ditinggikan seketika. Iya kan? Dibuat ungguk sedikit. Itu sunnah. Bukan bid'ah itu. Entah apa nak boleh daftarkan saja. Samakan saja nak boleh menandai kuburan. Itulah kadang payah lu ada. Itulah kadang kamu maju orang codiuk lah daripada orang bongak. Makanya kata istilah orang kita, apa kata istilah orang Ocu tu? Kok codiuk nak bisa di apa? Kok bongak nak bisa diajau, kalau codiuk nak bisa buat bayu. Itu yang tu. Itu yang tu. Jadi susah. Setelah ditinggikan oleh Rasulullah, Nabi mengambil air, diperintahkan Nabi siram dengan air. Jelas ni riwayatnya. Orang tua-tua kita dulu, buya-buya kita dulu, ulama kita dulu sudah nampak disiramlah dengan air. Kalau bahasa kami di daerah di daerah Kabun itu kami istilahkan dengan air talqin namanya. Nah, itulah disiram dengan cere, dengan teko, bukan dengan ember. Kau Wahabi lah dipraktekkan nampaknya di videonya itu, tapi dengan ember. Ambilnya ember, seember tu disiram macamnya menyiram bunga. Bukan Pak. Sekarang ini dah ada pula jasa pengurusan jenazah mereka. Ya Allah, itu jauh sebenarnya dari sunnah begini. Dengan air. Itu setiap siramannya itu ada yang dibaca. Buka kitab Tausyir. Karangan Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Ya, satu siraman. Saqallahu sarahu wa baradallahu wa ja'al jannata maswahu. Ya Allah, sejukkanlah, dinginkanlah, lapangkanlah orang yang berada di bawah kubur ni, ya Allah. Begitu. Balik. Bukan siram-siram ada siram bunga, enggak. Jadi kalau nak mengerti, tadi ngaji ke Nurul Huda, suruh Pak Ilyas. Ya tentu lebih dari sombong pula lah. Apalagi mereka mencap pelaku bid'ah itu masuk neraka. Mau dia awak kok lah dijamin masuk neraka kok, Pak Ilyas. Jadi mereka tu punya kapling di surga. Jadi awak ni. Padahal Nabi sudah mengatakan, apa kata Rasulullah? Kullu ummati yadkhulunal jannah. Kita dijamin dek Nabi masuk surga. Seluruh umatku masuk surga kata Rasulullah. Kita dijamin masuk surga. Tiba di kawan ni masuk dalam neraka. Apa ndak emosi wak dia tu. Nabi kita menjamin kita masuk surga. Tiba dia masuk menjamin pula kita masuk neraka karena berkunut, karena zikir jahar, karena tawasul, karena ziarah kubur. Bahaya itu. Bahaya, pemahaman ini bahaya. Untung saja mereka masih minoritas. Coba kalau mereka sudah mayoritas, azab gitu. Maka hati-hati untuk Pekanbaru dan Riau. Hati-hati. Dan sampai terpilih caleg kepala daerah yang berafiliasi kepada Wahabi Salafi. Saya sampaikan saja. Ada, hati-hati. Mereka ada, hati-hati. Jangan pilih mereka. Bahaya. Kalaulah mereka duduk nanti, azab gitu. Itu lindak duduk mereka, cuman sekedar dekat saja mereka dengan penguasa, berdiri beberapa masjid, hidup. Ya. Apalagi kalaulah mereka memegang tampuk kekuasaan, mereka bupati, mereka wali kota, ya Allah ya Karim, berat tugas kita. Maka harus paham juga kadang jemaah kita, kan nancaknya tu eloknya beragama. Tengok dulu siapa. Apa kemana afiliasinya? Kalau kepada Wahabi, Salafi, tak usah dipilih. Tu. Pak Ahmad kau ndak awak pilih, untung dia nak Wahabi aja lari. Kalau kau Wahabi nak awak pilihnya lah. Untung capek buat Rahul Negeri Seribu Suluk. Kalau Wahabi takkan ada ceritanya Pak Ahmad. Takkan monang di Rahul tu. Karena Rahul tak ada orang itu tu. Tapi sekarang dah banyak masuk tu Pak Ahmad. Dah banyak curhat ke saya tu. Kapan Ustaz ke Rahul ni dah mulai masuk ni katanya. Ya masjid yang lingkar tu satu tu. Bahayanya itu awalnya. Rahul mana ada negeri Seribu Suluk. Memang setiap desa ada suruh suluk tu di Rahul. Ngeri Pak Ahmad ni walaupun gereja banyak. Tapi Seribu Suluk lebih banyak lagi. Ya macam mana kita di Riau ni tak bisa gereja. Memang mereka banyak juga. Tapi negeri Seribu Suluknya mungkin satu-satunya di Indonesia yang punya istilah negeri Seribu Suluk tu kayaknya. Memang suluk. Di mana-mana suluk di Rahul tu. Setiap desa ada suruh suluk. Bayangkan ini. Suruh suluk yang punya orang tarikat Naqsyabandi. Orang tarikat Naqsyabandi yang punya khalwat, yang punya suluk.
Itu negeri yang dibuat oleh Pak Ahmad ini. 2 periode. Setelah itu Tobang Pak Ahmad ke Jakarta. Setelah kontal anta masih Jakarta, anta menetap di Riau. Awak tanya mana selera Pak Ahmad kau. Kok tari ke Jakarta, wantau ke Jakarta. Ya, kak tari nak cuba lo standby di Riau. Ya makanya wak dangolo cerita Pak Ahmad kau. Nya ada cerita serius jambol ada makanya. Makanya Pak Ahmad kau putu-putu. Lolo. Tapi kalau lainnya serius pula wak ngundiangnya lagi. Ya gitu. Nya undiangnya Pak Marjan tari aja jawab ada undiang. Fa'adbar al-ansar. Ya akhal ansar, kaifa Sa'ad bin Ubadah? Sa'ad bin Ubadah ni sakit. Sa'ad bin Ubadah ni tokoh. Jadi ada tadi 2 Sa'ad. Sa'ad ibni Mu'az itu yang wafat yang dikuburkan oleh Rasulullah. Satunya lagi Sa'ad bin Ubadah sedang sakit. Sa'ad bin Ubadah ni masuk Islam, kemudian pengikutnya masuk Islam. Tak lama kemudian ibunya pun seperti itu, masuk Islam. Cuman ada sedikit yang disesali oleh Sa'ad bin Ubadah. Apa? Ketika dia keluar Madinah pergi perang, ibunya meninggal dunia. Jadi dia ibunya meninggal dunia tidak sedang di dekat Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah ni patuh sekali dengan ibunya. Dia ingin akhir ajal, akhir kalimat yang diucapkan ibunya itu di dekat dia. Itu keinginan Sa'ad bin Ubadah. Tapi karena pergi perang dengan Rasulullah. Balik perang, ibu sudah dikuburkan, sudah diselesaikan orang, langsung dia datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, indi bustan. Aku punya kebun kurma. Nama kebun kurmanya Kharafi atau apa itu. Hadis dalam Sahih Bukhari. Luas Pak. Ada yang mengatakan disyarah oleh para ulama, dia ada diistilahkan namanya dengan khamsan apa bustanul khamsa alf apa gitu. Pokoknya luas. Luasnya itu mengatakan 5 kilo persegi. 5 kilometer, 5 kilometer persegi. Itu luas kebunnya itu. Berapa hektar tuh Pak Marjan kalau 5 kilo tuh? Ini orang perkebunan yang tahu nih mantan direksi ini. Berapa? Wah, 250 hektar kebun kurma milik punya Sa'ad bin Ubadah. Tokoh suku kabilah. Datang dia ke Rasulullah. Ya Rasulullah, ibuku meninggal dunia ketika kita perang kemarin ya Rasulullah. Boleh enggak? Hadisnya dalam Sahih Bukhari. Boleh enggak aku sedekahkan ini atas nama ibuku? Dia ingin bagaimana ibunya juga mendapatkan kenikmatan walaupun ibunya sudah meninggal dunia. Boleh enggak ya Rasulullah? Kata baginda Nabi, insyi'ta. Kata baginda Nabi, kalau engkau menginginkan boleh. Sampai pahalanya ya Rasulullah. Sampai. Akhirnya apa? Asyhaduka. Saksikanlah ya Rasulullah bahwa aku mensedekahkan yang 5.000 ini untuk ibuku atas nama ibuku. Bayangkan, sampai hari ini masih itu atas nama sedekahnya Sa'ad bin Ubadah. 250 hektar. Apa-apa tolok mensedekahkan itu atas nama mak, atas nama ibu apa-apa. Kalaupun apa-apa tolok mokak dia bini apa-apanya. Atas nama mak belum mengbiak kau kena. Awak nak makan awak ni. Yalah dek, jadi pada kena usi di rumah apa jalan. Sa'ad bin Ubadah hendak. Bayangkan Pak. Hadis ini sahih. Ini dalil boleh bersedekah kepada orang yang sudah meninggal dunia. Bolehkah berkurban atas nama orang meninggal dunia? Boleh. Kurban sedekah enggak? Sedekah. Bolehkah kenduri kematian malam pertama, malam kedua, malam ketiga sampai malam ke-7, 40 hari, 100 hari? Boleh, boleh karena di dalamnya sedekah. Jadi sedekah kepada orang yang sudah meninggal dunia boleh dan pahalanya sampai. Hadisnya dalam Sahih Bukhari. Aku cek lagi kau nak dibaca dekat Pak Ilyas kau ada hadis kau ada. Kalau nyoba baca hadis kau pasti dapat dengan hadis dalam Sahih Bukhari. Bahkan di dalam satu riwayat lain, siapa yang bersedekah kemudian ia niatkan pahalanya untuk ibu bapaknya, falahu ajran. Maka bagi orang itu mendapatkan pahala. Pahala bagi ibu bapaknya, pahala bagi dia yang bersedekah, wala yankusu syai' dan itu tidak dikurangi. Jadi kita sedekah ke masjid. Baik itu nama ayah awak bagai, itu nama mak awak bagai. Lagi mak awak dulu banyak meninggalkan harta, banyak kebun sawit banyak ditinggalkan nama, rumah petak banyak tinggalkan nama, ruku duit ditinggalkan ayah. Meninggal ayah, apa salah kita kurbankan? Boleh. Kurban berapa ini 2.700.000. Nih kurban atas nama ayahku. Boleh diberi nama almarhum di situ. Tetap boleh salah memang almarhumnya mah. Kurban almarhum fulan. Boleh. Boleh. Itu dalil jelas dalil ada sedekah. Sampai pahalanya sampai, itu baru satu riwayat hadis, belum dari banyak lagi riwayat hadis.
Sampai ya beribadah untuk pahalanya disedekahkan kepada orang tua kita sampai. Cuma masalahnya dagingnya jangan tahu ke kuburan ayam mak waktu lagi suruh penitian atau ke rumah. Sampaikan ke rumahnya kami kok yang tidak di kuburan kau ya. Tapi boleh Pak. Dan itu sudah disepakati oleh para ulama, boleh bersedekah mengatasnamakan ibu bapak kita. Itulah Sa'ad ibn Ubadah. Faqala, Nabi bertanya, apa kabar Sa'ad bin Ubadah? Karena dia pemimpin kaum, ra'usul kaum. Kata orang Ansar, rajulun salih. Salihun. Dia baik ya Rasulullah. Dia baik ya Rasul. Dia baik. Baik maksudnya di sini ya salihun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, man ya'uduhu minkum. Siapa di antara kamu yang mau menjenguknya? Siapa di antara kamu yang mau ikut menjenguknya? Ya, faqamna wa qumna wa ana bid'ata asyara, dan berdirilah Nabi dan berdirilah kami, dan kami ini ada sekitar 10 orang. Ma'alaina ni'alun, kami yang 10 ini tidak memakai sendal, tidak pula memakai rida selendang, ya, tidak pula memakai gamis, ya. Kami berjalan dengan tanpa pakai alas kaki dan tanpa memakai baju, yang ada cuma terpasang izar kain sarung saja. Itu saking sederhananya para sahabat Nabi. Tidak batarompa, tidak baju gamis, kain sarungnya. Fastakharal qaum min hauli hatta nada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asbahul ladzina ma'ah, sehingga sampai Nabi ke tempat itu dan orang-orang yang berdekatan dengan Sayyidina Sa'ad ibni Ubadah pun agak bergeser karena menghormati Nabi dengan para sahabatnya. Hadza wabillahi at-taufiq. Jadi itu salah satu hadis ini mengajarkan kepada kita, pertama kita menanya sahabat atau teman yang ada kita kenal dengan mereka. Ada kita berkumpul bersobot di orang satu kampung tahu ada kenal orang kita, apa kabar si fulan, apa kabar si fulan, itu disunahkan. Kalau dulu sakit dianjurkan kita bertanya, mana kabar saya, nula sehatnya. Boleh kita untuk menjenguknya. Dan kemudian hadis ini juga memberikan pelajaran kepada kita, sahabat Nabi itu hidupnya sederhana saja. Ada yang tak pakai sandal, tak pakai baju, ya, tak pakai kalamis, tak pakai gamis baju, tak pakai rida selendang, pakai kain sarung saja, dan itu menjenguk sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadza wabillahi at-taufiq. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma 'izzil islam wal muslimin. Allahumma ansuril muslimin fi kulli makan ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rasulika wa la tukhzina yawmal qiyamah. إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Demikian, mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.